Pendaftaran murid baru tingkat sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah pertama, SMP, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, dimulai Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025 mendatang. Sebelumnya penerimaan peserta didik baru, PPDB, ini berganti nama menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru, SPMB. Seperti diungkapkan Kepala Dinas, Kadis, Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Kendari, Saemina saat ditemui tribunnews.sultra.com, Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2025. Dia bilang, pendaftaran murid baru dilakukan secara daring dimulai pada 16 hingga tanggal 20 Juni tahun 2025 untuk tahap pertama. Pendaftaran tahap kedua akan dibuka pada 23 dan tanggal 24 Juni apabila kuota SPMB sekolah belum terpenuhi dan pendaftar belum memiliki tempat kelulusan. Juknis yang ada masih seperti yang lalu menggunakan 4 jalur, jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua peserta didik, katanya. Kuota SPMB 2025 di Kota Kendari berjumlah 15.052 murid terdiri atas 8.388 murid SD dengan 293 rombongan belajar, rombel, dan 6.664 murid SMP dengan 200 rombel. Saemina menjelaskan bahwa angka tersebut menyesuaikan total peserta didik yang telah tamat di masing-masing satuan pendidikan. Dia berharap, orang tua peserta didik bijak dalam memilih sekolah sesuai dengan domisili agar tidak memberatkan peserta didik nantinya. Adapun tahapan SPMB 2025 di Kota Kendari yakni pendaftaran secara daring, verifikasi, dan validasi data tahap pertama pada 16-20 Juni tahun 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran secara daring tahap kedua pada 23-24 Juni tahun 2025. Untuk pengumuman hasil seleksi SPMB SD dan SMP akan diumumkan secara daring pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Lalu pendaftaran ulang atau lapor diri dilakukan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli tahun 2025. Pendaftaran SPMB tingkat SD dan SMP di Kota Kendari tersebut dapat diakses melalui link https://spmb-dikbud.kendarikota.go.id. Selengkapnya tata cara mendaftar SPMB 2025 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Calon murid mengakses link https://spmb-dikbud.kendarikota.go.id lalu pilih satuan pendidikan, SD atau SMP, yang akan didaftar. 2. Login dengan cara memasukkan NISN dan password. 3. Mengunduh surat pernyataan keabsahan dokumen, diisi dan ditandatangani, lalu diunggah kembali bersama dokumen lainnya. 4. Mengisi formulir pendaftaran pada laman tersebut. 5. Hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran SPMB dalam satu wilayah domisili. 6. Dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah domisili murid sepanjang memenuhi persyaratan, selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili. 7. Mengunggah salinan surat keterangan lulus SD atau sederajat. 8. Mengunggah salinan akta kelahiran, surat keterangan lahir dan kartu keluarga, KK, bagi yang memilih jalur domisili. 9. Mengunggah salinan kartu PKHKIP-BLT bagi yang memilih jalur afirmasi. 10. Mengunggah surat penugasan orang tua, wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua. 11. Mengunggah salinan surat keterangan lulus SD atau sederajat dan bukti prestasi yang disyaratkan bagi yang memilih jalur prestasi. 12. Mencetak bukti pendaftaran dan menyetorkannya ke panitia SPMB untuk diverifikasi akhir. 13. Memantau perkembangan calon pendaftar setiap saat dan dapat merevisi pendaftaran bila data terpantau telah berada pada posisi di luar daya tampung. Revisi pendaftaran dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan operator sekolah. Pelaksanaan SPMB di Kota Kendari tahun 2025 itu mulai tanggal 16 sampai tanggal 20 Juni ini. Jadi proses mulai hari Senin sudah mulai terbuka dengan menggunakan link atau secara online, penerimaan secara online.
Adapun pelaksanaan juknis yang ada masih tetap seperti yang lalu, menggunakan ada 4 sistem yang digunakan. Yang pertama, yang dulu sistem zonasi berubah menjadi domisili, kemudian ada afirmasi, kemudian ada prestasi dengan ada perpindahan orang tua peserta didik. Kemudian di dalam pelaksanaan mekanisme juknis ini kita sudah melihat bahwa ada jumlah kuota-kuota antara sekolah sesuai jumlah yang ditamatkan, yang keluar berapa yang akan masuk tetap. Misalnya penerimaan untuk SMP 1 misalnya 10 rombel yang akan diterima, keluar 10 rombel ya akan diterima juga sesuai jumlah 10 rombel dengan kapasitas 32 siswa di setiap rombel tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.